Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Terima kasih atas kehadirannya dalam perkuliahan secara online kali ini. Pertemuan kita yang perdana ini kita akan membahas tentang kontrak belajar, yakni pada mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Ini adalah mata kuliah baru yang sebenarnya embrio atau cikal bakalnya itu sudah ada di statistik bisnis. Tapi sekarang sudah dihapus, diganti dengan mata kuliah baru, yakni metode penelitian kuantitatif yang lebih terfokus dan terarah bagaimana sih penelitian kuantitatif itu. Perkuliahan kita akan sangat menyenangkan bagi beberapa orang dan akan sangat menjemukan bagi orang-orang lain atau mungkin sebagian besar, karena berjibaku dengan angka itu tidak semua orang nyaman atau tidak semua orang itu senang melihat angka-angka. Tapi pada dasarnya kita nggak akan bikin rumus kalkulus, kita nggak akan sigma, ngitung pakai ini, semuanya pakai aplikasi. Tinggal kalian tahu bagaimana cara mengolahnya, tahu bagaimana menjelaskan atau menafsirkan data tersebut. Nah, lanjut. Ini adalah pengenalan. Ini nama saya sekarang Direktur Pondok Aja Sofron. Maaf, masih agak terbawa sakit. Ya, inilah yang saya katakan pertemuan minggu lalu saya masih sakit. Ini juga masih agak batuk yang tidak belum sembuh. Oke, lanjut. Ini kalau kalian sudah mengambil mata kuliah etika bisnis Islam atau ketemu saya di perkuliahan sebelumnya, harusnya kenal sedikit tentang saya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kontrak belajar, penunjukan ketua kelas, pembuatan kelompok, dan pembagian materi perkuliahan. Untuk pembuatan kelompok dan pembagian materi perkuliahan nanti pertemuan selanjutnya, karena nanti mata kuliah ini itu nanti kalian banyak prakteknya. Jadi kalian mendengarkan saya teori, kemudian basic fondasinya saya kasih, logika berpikirnya bagaimana, kemudian cara menghitungnya itu lebih banyak ke praktek. Jadi nanti saya pakai aplikasi dan nanti kita juga menggunakan komputer kantor, komputer prodi fakultas kalau sudah ready. Insya Allah sih kemarin sudah diinstal oleh Ustadz Subhi, jadi insya Allah sudah bisa dipakai di sana. Nah, ini kita mulai masuk di new normal. Jadi bagi kalian yang masuk pas kondisi pandemi itu mungkin perkuliahannya berbeda, aturannya berbeda. Nah, kita new normal ini yang pasca pandemi itu kita kembalikan ke aturannya sama ketika sebelum ada COVID, yakni minimal ketidakhadiran atau ini minimal kehadiran ya, bukan ketidakhadiran, itu adalah 10 kali. Jadi kalau kalian absen cuma 9 kali, kalian tidak diperkenankan mengikuti UAS atau UASnya kosong. Jadi kalau kalian cuma datang 9 kali atau 8 kali, 7 kali, itu nilai UAS kalian kosong. Tapi nilai UTS, tugas, kemudian nilai-nilai lain masih ada, cuman UASnya kosong. Maaf. Oke. Ini adalah aturan yang sebelum pandemi, karena kita sekarang sudah bisa bercengkrama, bertatap muka, jadi tidak ada lagi halangan untuk berkuliah. Nah, pertemuan 1 sampai 3 itu dihitung hadir semua. Karena kenapa Pak? Karena pertimbangannya adalah masih ada yang revisi,
masih ganti kelas, masih adaptasi dan lain sebagainya, sehingga saya beri bonus pertemuan 1 sampai 3 itu free. Artinya semua dihitung masuk. Kemudian pertemuan kedua atau minggu depan itu sudah masuk. Jadi pertemuan pertama dilakukan secara online, pertemuan selanjutnya itu 2 sampai 14 itu tatap muka atau offline. Kemudian bagi yang hanya masuk 3 kali, yang masuk absen bonus itu, yang 1, 2, 3 itu kan bonus kan, nilainya akan otomatis dikosongkan karena dianggap tidak jadi mengambil perkuliahan. Jadi kalau kalian ambil mata kuliah ini, kok absennya cuma 3 tok 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 yang di awal, berarti saya anggapnya kalian tidak jadi ngambil. Maka di sistem nilainya akan kosong. Kalau nilai itu kosong atau strip, itu tidak mempengaruhi IPK. Tidak jadi poin pembagi. Tapi kalau kalian absennya lebih dari 3, bahkan ikut UTS tapi nggak ikut UAS atau ikut UAS nggak ikut UTS, maka nilainya saya tulis apa adanya. Maka kemungkinan bisa D, bisa E, bisa C, bisa B. Seperti itu. Nah, keterlambatan hadir itu maksimal 30 menit. Khusus yang ambil jam pertama atau yang jam 6.30 itu maksimal keterlambatnya 45 menit. Saya kasih toleransi. Setelah kalau lebih dari itu nggak boleh masuk. Ini instrumen penilaian. Jadi kehadiran itu tetap dihitung 10%. Tapi dia juga merupakan prasyarat. Kalau kalian tidak memenuhi 10 minimal 10 kehadiran, kalian nilai UASnya dikosongkan. Kemudian ada tugas pribadi, tugas kelompok, UTS, dan UAS. Ini tugas pribadi akan banyak, kelompok akan banyak. Intinya semakin sering kalian latihan, itu semakin memudahkan kalian UASnya. UASnya itu praktek. Rata-rata itu ketika ujian praktek itu, orang itu cuma pernah tahu. Padahal untuk running data itu tahu saja tidak cukup, harus terbiasa. Kalau cuma sekedar tahu, waktunya bisa mungkin berjam-jam, seharian. Jadi kamu harus sering latihan biar bisa cepat. Ini kalau kalian mau izin disampaikan sebelum perkuliahan. Izin itu tidak boleh setelah perkuliahan. Itu bukan izin, namanya pemberitahuan. Jadi kalau kalian mau ada acara, mau ikut diklat, mau ada acara keluarga, silakan. Yang penting ada surat izinnya. Kalau lembaga ya ada izin dari lembaganya, ada surat izinnya. Kalau sakit ya surat izin sakit. Kemudian disampaikan sebelum perkuliahan. Kan tidak mungkin kan, Pak saya ada yang izin, Pak saya kemarin tidak kuliah karena izin di bandara, naik pesawat perjalanan pulang. Nah kalau kamu perjalanan pulang kan tiketnya kamu udah beli lama, harusnya kan disampaikan sebelum perkuliahannya, bukan setelah. Atau pas kamu di pesawat gitu, tidak salah itu. Maaf Pak saya di pesawat, saya tidak bisa itu, tidak. Jadi kalau kamu izin kan bisa, jangan setelah itu. Kecuali keadaan khusus, kena musibah, tiba-tiba kamu sakit, kecelakaan orang tua kamu, mohon maaf ya, kena musibah itu ya beda cerita. Dan izin atau sakit itu tetap terhitung poin masuk. Jadi misalnya kalian 9 kali masuk, 1 kali izin, berarti kan total 10 itu izin masuk, izin tidak masuk itu tetap jadi poin masuk gitu. Yang dimaksud alfa itu adalah ketika kalian benar-benar tanpa ada keterangan. Atau kalian izin tapi tidak diizinkan dosennya, itu disebut alfa. Kalau kalian punya izin, punya diizinkan, itu terhitung kalian masuk gitu. Nah, teknis perkuliahan berkaitan kehadiran di kelas. Kalau kalian tidak bisa hadir di suatu kelas, masih bisa ikut kelas yang lain. Misalnya kalian kelewatan kelas A jam 6.30, kalian boleh ikut kelas D di jam 1-nya gitu, selama masih di minggu yang sama gitu. Tapi tetap komunikasi ke ketua kelas, komunikasi ke dosennya, supaya apa? Supaya presensi kalian tetap terekam. Kalau kalian tidak mengasih kabar, maka ya tidak terekam. Jadi jangan salahkan ketua kelas atau dosennya.
Absen akan dievaluasi tiap seminggu sekali. Jadi setelah 1 minggu yang tidak masuk, yang kosong itu akan saya coret-coret-coret. Jadi tidak ada kesempatan untuk merevisi. Kalau kali lupa gimana Pak? Kalau lupa silakan selama ada buktinya kuat, bukti fisik ada foto, ada video, jejak digital atau apa, silakan. Tapi kalau nggak ada bukti yang kuat ya tidak kita terima. Maka pinter-pinter kalian untuk ya harus ingat lah. Kemudian Pak, kuliah saya kelas C berbarengan dengan mata kuliah hukum jaminan, berbarengan dengan mata kuliah ini. Silakan yang tabrakan itu jadwalnya ganti kelas pada masa revisi KRS. Itu bisa. Cari kelas yang tidak tabrakan. Dan ingat, catatannya adalah ketika kalian mengambil kelas atau KRS kelas, itu adalah kelas yang kalian ikuti. Jangan sampai Pak saya kuliahnya di kelas B tapi KRS-nya saya di kelas C. Itu jangan, nilainya dari sistem itu hanya muncul nama Anda di kelas C, bukan kelas B. Kalau nama kalian daftar SKS-nya di kelas C, meskipun kalian kuliahnya di kelas B, sistemnya itu bacanya Anda di kelas C. Jadi jangan salahkan dosen tiba-tiba kok nilai kalian di kelas B kosong. Karena sistemnya di kelas C. Maka oleh sebab itu kalau ganti revisi nanti hubungi dosennya, konfirmasi di kelas juga. Kalau kamu pindah kelas seperti itu. Ada waktu. Mohon maaf ya. Ini masih. Wah, ya Allah. Suara audionya agak mohon maaf tidak mulus dan tidak jernih karena terselingi oleh batuk-batuk. Dan mata kuliah saya itu tidak ada kelas online, semuanya kelas aktif atau tatap muka. Jadi yang mata kuliah ini Medpen kuantitatif yang kelas D yang kelas D silahkan kesepakatan dengan teman-temannya, ambil hari kosongnya apa, nanti kita kuliah di jam tersebut. Karena kalau di kelas D itu jamnya tidak sesuai, itu jam malam itu. Terserah nanti kalian diskusikan kelas D, kalian mau jadwal jam berapa yang semuanya bisa. Kalau saya sarankan hari Sabtu jam 8.10 itu insya Allah kalau hari Sabtu nggak ada kuliah. Nanti kuliahnya di Sobron. Karena kelas D itu isinya dikit. Di ruang kantor Sobron. Di ruang kelas Sobron, ruang aula. Nah, itu silakan. Itu saran saya di Sabtu. Kalau kalian punya hari lain, monggo silakan. Selama mahasiswa semuanya mufakat dan itu kosong semua. Itu syaratnya. Nah, ini teknis perkuliahannya. Perkuliahannya itu ada teori dan praktek. Jadi nanti kalian siap-siap install SPS dan AMOS. Karena untuk keperluan riset, banyak mahasiswa saya udah terbit di jurnal menggunakan metode SAM. Beberapa ada yang insya Allah di jurnal internasional. Dan kalau kalian penelitian pakai kuantitatif, itu lebih mudah diterima jurnalnya. Kalau untuk yang skema jurnal, setahu saya yang FAI itu baru bimbingan saya yang bisa tembus skripsi itu pakai jurnal, bukan pakai conference ya, pakai jurnal. Itu baru bimbingan saya, beberapa sudah tembus dengan skema yang saya jelaskan. Saya sudah jelaskan sebenarnya itu bimbingan bagaimana teknis strateginya bisa tembus. Kalian nggak usah bikin skripsi, bikin jurnal berapa halaman, bisa jadi CV, masuk ke Sinta dan lain sebagainya. Nah, ini ada ini sudah saya jelaskan yang terkait kuliah di Sobron. Kemudian ini untuk mata kuliah Medpen kuantitatif itu kelas B masih belum ada grup WA-nya. Disilahkan tolong dibikin ya. Nah, ini teman-teman tolong yang sudah tahu grup WhatsApp-nya bisa di-share linknya. Di mana? Atau yang admin itu bisa nge-share linknya di psikologi di bagian
forum diskusi itu di copy paste, tolong link grup WhatsApp-nya biar yang tidak tahu bisa join karena tidak semuanya tahu. Kemudian jangan lupa tentukan ketua kelasnya. Pokoknya eh, minggu depan udah ada ketua kelas. Wah, saya lama-lama kok kayak Dustin ya. Batuk terus. Nah, oke. Untuk kelompoknya nanti saja. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti biar bisa saya balas dan semua orang itu juga bisa tahu. Jangan WA saya jam 1 pagi itu ada, setengah 2 pagi kalau tidak salah WA saya. Berkaitan dengan MBKM dan lain-lain itu. Tolong di komentar di YouTube saja. Nanti akan insya Allah saya balas. Di situ semuanya bisa tahu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.